Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab karena pengorbanan dan kematian Yesus, kita dapat dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Amin. Semua karena darah-Mu Yesus, semua karena pengorbanan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan. Hasrat Sang Penyelamat, pengampunan Tuhan, salib telah buktikan kedalaman kasih-Nya. Belenggu telah dipatahkan, maut pun telah dikalahkan. Darah Yesus yang bebaskan, beri nyawanya untuk hidupku. Haleluya. Dia tanggung segenap dosa agar ku dibebaskan. Dia memilih maut agar aku merdeka. Oh, katakan, belenggu telah dipatahkan, maut pun telah dikalahkan. Darah Yesus yang bebaskan, beri nyawanya untuk hidupku. Ini hidupku untuk muliakan-Mu, oleh Anak Domba diampuni. Sang Juru Selamat mulia selamanya. Bagi Anak Domba Dia bangkit. Ini hidupku untuk muliakan-Mu, oleh Anak Domba diampuni. Sang Juru Selamat mulia selamanya. Bagi Anak Domba Dia bangkit. Ini hidupku, come on, untuk muliakan-Mu, oleh Anak Domba diampuni. Sang Juru Selamat mulia selamanya. Bagi Anak Domba Dia bangkit. Belenggu telah dipatahkan, maut pun telah dikalahkan. Darah Yesus yang bebaskan, beri nyawanya untuk hidupku. Beri nyawanya untuk hidupku. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Ketika Allah beserta kita, ketika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Maka itu kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau berjalan dengan kuasa, di dalam iman ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku?
berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Semua sama-sama nyanyikan. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Haleluya. Yeah. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Oh. Come on. Tiada satu yang dapat bertahan. Maut dikalahkan, maut dikalahkan di dalam nama-Mu. Yeah. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Haleluya. Sebab Allah ada di pihak kita, amin. Ketika kita ditebus oleh Yesus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berserta dengan kami. Haleluya. Katakan tiada satu yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Semua tepuk tangan bersama-sama. Come on. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Come on. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yeay. Haleluya. Wow. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah luntur dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesulitan.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Bapa, kami datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lebih sungguh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan jemaat Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dengan iman kita katakan, Engkau Allah Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Baik, sekali lagi kita bangkit berdiri. Atau yang masih tetap berdiri, jangan duduk dulu Bapak Ibu. Mari kita berdoa, dengar firman Tuhan.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang besar, kami bisa menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Engkau Allah yang memelihara hidup kami dulu, sekarang, dan kami percaya akan datang sampai Kau datang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, berikan kami firman memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus ini Tuhan, supaya kami kuat terus berjalan dalam nasihat arahan Tuhan yang luar biasa hari demi hari, day to day. Biar kiranya kami terus ada dalam tuntunan dan agenda Tuhan sampai Kau datang kedua kali. Umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus yang sakit, lepaskan yang terikat dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, dan kami semua dalam perjalanan di waktu hidup dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus berbicaralah Tuhan. Berikan kami firman-Mu sepatah kata, dua patah kata. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu terlebih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Shalom. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus di minggu pertama. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas di bulan Agustus ini, tema besar yang kita bahas adalah merdeka. Coba katakan 3 kali merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Justru di saat situasi pandemi 19 ini, kita on fire, kita tetap semangat karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Jadi tema yang kita bahas dalam 5 pertemuan ibadah di Agustus, 5 kali. 5 kali pertemuan ibadah di bulan Agustus ini. Tema yang kita bahas yang pertama adalah yaitu tanggal 1 Agustus, temanya prinsip pemenang gitu. Nah, minggu depan kita akan bahas tanggal 15 Agustus freedom, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Oh, bukan Bapak Ibu, maksud saya tanggal 8 adalah karakter pemenang. Tanggal 15 freedom, ya, yaitu merdeka. Tanggal 22 adalah tidak terkalahkan, atau kita ini penakluk bukan penakut. Dan tanggal 29 generasi pemenang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bangkit berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita deklarasikan sebelum dengar firman Tuhan, deklarasi perkataan kita. Mari bangkit berdiri, siap? Ya, kita mulai. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tema yang kita bahas adalah prinsip pemenang. Bapak Ibu, di dalam anugerah kita telah ditebus oleh darah Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menyelesaikan di kayu salib setiap keterikatan dibebaskan. Setiap dosa dibenarkan. Setiap orang-orang yang jatuh dalam dosa diangkat menjadi bangkit kebenaran. Bapak Ibu, kutuk diubah menjadi berkat. Kita telah menerima penyelesaiannya di kayu salib, dan kita orang-orang yang menikmati kemenangan itu. Artinya di bulan Desember ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia
freedom atau merdeka, dan Tuhan sudah terlebih dahulu memerdekakan kita dari segala hal. Bahkan Alkitab mencatat Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Nah, tinggal bagian kita Bapak Ibu, sekarang kita terus mempunyai pengertian atau understanding yang benar bagaimana kita menjadi orang-orang yang merdeka. Makanya kita bahas adalah hari ini prinsip pemenang. Nah, prinsip pemenang, saya mendapat sesuatu rohnya atau satu semangat yang kuat, yaitu kita belajar hari ini bagaimana tentang singa, saudaraku. Lion King Spirit. Memang binatang singa tidak punya roh, tetapi kita akan bagaimana Yesus menggambarkan dirinya seperti singa. Kita belajar bagaimana roh spirit atau semangat tentang singa, sebab Yesus menggambarkan dirinya juga tentang itu. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, DNA kita adalah penakluk, bukan penakut. DNA kita adalah pemenang, bukan pecundang. DNA kita adalah problem solver, bukan troublemaker, Bapak Ibu. DNA kita adalah kepala, bukan ekor. Wah, haleluya. Saya teringat dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah. Supaya dikatakan apa? Manusia itu berkuasa, perhatikan Bapak Ibu, atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab mencatat Adam diciptakan di atas segalanya. Wow, atas bumi, atas ikan, atas burung di udara, atas binatang di darat. Haleluya. Bahkan dikatakan tadi bahwa manusia punya DNA yang sama dengan Allahnya. Gambar dan rupa Allah. Arti gambar dan rupa Allah adalah sama karakter, sama materialnya, sifatnya yang sama, kualitasnya sama. Bahkan dikatakan apa? Kemampuan seperti Allah. Kemampuan Adam itu seperti Allah. Ada sebutan Paulus mengatakan apa? Yaitu man of God. Wah, haleluya. Prinsip pemenang, kita harus sadar bahwa ini kita made in God, man of God, mirip sama seperti Allah, imago Dei. Saudara, itu bahasa Ibraninya. Nah, ada lagu berkata begini, saudaraku, saya terklik dengan kata lagu itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi coba katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita punya DNA yang sama dengan pencipta. Luar biasa. Saudara, man of God apa artinya? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Kau harus tahu, kita harus tahu bahwa kita punya kemampuan seperti Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan apa? Tetapi engkau hai manusia Allah. Paulus menggambarkan kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Dibuat suatu body, kita manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus menyadarkan Timotius bahwa orang-orang yang percaya adalah manusia Allah, man of God. Wow, kenapa kita pemenangnya? Amin. Kalau saudara pernah nonton film, ada namanya Man of Steel. Apa artinya Man of Steel? Seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Itu Superman. Wow, kuat sekali. Kalau saudara menonton Spiderman, adalah seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Hebat kelihatannya. Bapak Ibu tahu tentang Batman? Yaitu seseorang yang punya kemampuan kelelawar, Bapak Ibu. Iya kan? Tuhan mengatakan di dalam tadi dikatakan bahwa 1 Timotius 6 ayat 11, kita ini man of God. Wow. Power. Kau sadar itu? Kita punya sifat, kualitas, materi sama dengan Bapa di surga. Makanya setan paling takut sama kita, Bapak Ibu. Iblis takut sama kita. Sebab apa? Kita manusia powerful. Man of God. Apa yang terjadi Daud dengan Goliat? Apa yang terjadi dengan pasukan Gideon 300 bahkan mengalahkan Midian 1.500 tentara yang canggih. Midian barisan bergabung dengan Moab, bahkan bangsa-bangsa lain melawan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Gideon, Bapak Ibu. Hanya 300 saja. Di mana perbandingannya? Di mana keseimbangannya? Saudara tahu besarnya Goliat itu 3 kali Daud, Bapak Ibu. Jadi Daud harus 3 kali bisa menyamakan kebesaran Daud. Tapi karena Daud man of God, dia hantam itu Goliat, dia putuskan kepalanya, dan Daud menjadi seorang pemenang. Wow. Saudara, di dalam Alkitab ada 2 binatang yang melambangkan roh kepemimpinan. Ada 2 yang saya bisa dapat pelajari, yaitu singa dan raja wali. Singa dan raja wali, Bapak Ibu. Raja wali itu adalah raja burung di udara. Ya. Raja wali ini kalau ketemu badai di depan, ya, ada badai di depannya, dia tidak balik arah. Dia terobos, dia lewati. Karena dia balik arah, pasti saudara apa terjadi? Tujuannya nggak sampai dan pasti dia lapar. Saudaraku dalam kasih Kristus, kalau Raja Wali tidak ada badai, maka dia akan terbang normal, terbang biasa-biasa saja. Tapi justru ada badai. Wow, disitulah dia mengembangkan sayapnya dan mempermainkan badai, dan badai itu bisa membawa dia lebih tinggi lagi, dan dia bisa berlayar
atas awan-awan. Dan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam dirinya. Kadang-kala Tuhan izinkan kita masuk di pandemi 19 ini, kedengaran di sana di sini banyak tangisan, banyak teriakan, banyak minta tolong. Badai menerpa bangsa-bangsa bahkan Indonesia. Saudara, kalau kita seperti Raja Wali punya pemikiran, maka kita bisa berlayar mengembangkan sayap rohani kita. Justru di saat badailah burung Raja Wali, dia menyatakan kehebatannya. Tapi ketika kita tidak ada badai, maka dia akan biasa-biasa saja terbang. Tidak ada tantangan. Tuhan izinkan tantangan supaya kita mengeluarkan semua kapasitas kemampuan Tuhan di dalam diri kita. Nah, saudaraku, kita belajar hari ini apa spirit singa. Maksud saya roh yang dikatakan Yesus bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Kita belajar dari satu binatang ini, nama binatang ini namanya singa. Kenapa Yesus melambangkan dirinya seperti singa? Padahal kalau kita pelajari, singa bukan binatang segalanya. Singa bukan binatang yang paling tinggi. Karena ada jerapah Bapak Ibu, lehernya aja tinggi. Iya kan? Singa bukan binatang yang paling kuat. Gajah lebih hebat. Besar, kuat. Serigala juga kuat. Lebih kuat serigala daripada singa. Singa bukan binatang yang paling besar. Oh, gajah besar. Singa bukan binatang yang paling berkuasa di hutan. Bahkan singa bukan binatang yang paling pintar. Tetapi kalau dikatakan mereka berantem, siapa yang menang? Sekali lagi, binatang yang dilambangkan atau binatang yang dipakai Tuhan Yesus tentang dirinya, yaitu singa. Karena ternyata singa adalah binatang pemimpin dari yang paling, yang tadi saya katakan, paling tinggi. Pemimpin dari yang paling kuat. Pemimpin dari yang paling besar. Pemimpin dari paling berkuasa. Bahkan singa juga pemimpin dari yang paling pintar. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita body yang seperti ini. Dikatakan kita punya gambar dan rupa yang sama dengan Tuhan. Memang kita bukan makhluk yang paling besar. Masih ada binatang-binatang yang lebih besar. Masih ada planet-planet atau yang paling besar. Tetapi Tuhan katakan apa? Manusia diciptakan untuk mengatasi atas binatang melata di darat, atas binatang di laut, atas bumi, atas udara, dan semuanya. Saudaraku, perhatikan satu hal. Ada 3 pelajaran dari seekor singa tentang prinsip pemenang. Yang pertama, singa memiliki mentalitas yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Wah, saudara harus perhatikan. Di bulan pandemi ini kita tidak ada kata mundur, maju terus. Banyak berdoa, kerjakan buat 5M, pakai masker, jaga jarak, jangan sentuhan, ikuti protokol pemerintah. On fire, semangat terus. Sebab roh yang ada dalam kita, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ada 3 hal yang kita pelajari tentang singa untuk menjadi prinsip pemenang buat kita. Yang pertama, singa memiliki mentalitas yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Amsal 30 ayat 30 berkata apa? Singa yang hebat, singa yang terbuat, ulang, singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Amsal 30 ayat 30. Sebenarnya bukan singa yang terkuat di antara binatang yang lain. Hanya Amsal mengatakan dia bisa kuat karena dia tidak pernah mundur. Jadi saudaraku, kekuatan singa itu sebenarnya adalah kelebihannya, dia tidak pernah bisa mundur dan tidak mau mundur terhadap musuhnya. Makanya dia kuat. Kalau saudara bandingkan singa dengan gajah, mari kita melihat kemampuan gajah apa. Coba lihat. Gajah 100 kali lebih besar dari singa. 100 kali timbangannya. Wih. Gajah 100% lebih pintar dari singa. Kenapa? Karena ilmu perbinatangan, kalau otak binatang itu lebih besar, itu katanya itu lebih pintar. Jadi otak binatang lebih besar itu lebih pintar dari semuanya. Kalau lebih kecil berarti lebih goblok, lebih bodoh. Bukan seperti manusia. Manusia, saudara, bukan karena besar kepalanya atau kecil maka dia lebih pintar. Tapi binatang begitu. Nah saudaraku, gajah 50 kali lebih kuat dari singa. Tapi kalau diadukan, ditemukan, siapa yang menang? Kalau berantem siapa yang menang? Singa. Kok bisa? Nah itu dia. Yesus memilih murid-murid. Allah punya cara sendiri. Yesus punya cara. Waktu Tuhan memilih murid-muridnya itu semua bukan berdasarkan darah ningrat. Murid-muridnya itu bukan berdasarkan dipilih menjadi murid, bukan berdasarkan otot yang tebal. Bukan karena perawakan elok dan bukan karena kaya, tetapi berdasarkan mental juara, Bapak Ibu. Saudara, di Markus pasal 1 ayat 7 dikatakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Yesus paling lama berkhotbah tentang perubahan paradigma kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun. Paling lama mengajari murid-muridnya tentang mindset change. Dikatakan apa? Bertobatlah. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu metanoia. Metanoia bukan hanya sekedar menjaga kekudusan, bukan sekedar tadinya gondrong sekarang jadi botak, tadinya bajunya compang-camping atau aneh menjadi sekarang pakai jas dan menjadi rapi. Bukan soal itu. Tadinya perampok sekarang pendeta, tadinya penjahat sekarang penjahit. Bukan soal itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya harus bertobat, metanoia, perubahan cara berpikir, perubahan dari cara berpikir duniawi menjadi pikiran kingdom of God, dari pikiran gelap menjadi pikiran yang terang, dari pikiran kotor menjadi pikiran yang bersih, yaitu perubahan pola pikir. Setiap hari Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya berubah cara berpikirnya.
Saudaraku dalam kasih Kristus, seorang pemenang, prinsip pemenang tidak pernah mundur sekalipun badai datang. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku harus siap memikul salibnya. Badai Bapak Ibu, enggak cengeng. Sebentar. Aduh sakit, dalam Yesus tantangan berat, mundur. Bahkan Yesus mengatakan apa? Yang siap mengikut aku meninggalkan mental pecundang. Nah itu Bapak Ibu. Seperti singa. Kalau dia melihat musuhnya, dia tidak pernah ada kata mundur. Kalau dia mundur pasti lapar. Gak dapat sesuatu. Yesus mengatakan kalaupun kita mengalami badai seperti pandemi 19 ini, jangan pernah mundur kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengontrol dunia ini. Sebab Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan setiap orang sakit. Dan sebab Tuhanlah yang bisa memberikan jawaban-jawaban. Dokter tidak bisa memberikan jawaban. Bapak Ibu saudara sekalian dalam kasih Kristus, saudara tahu enggak? Iman itu adalah, saudara tahu, catat baik-baik. Iman adalah modal dalam perjalanan yang tidak kita lihat. Coba aja. Sebenarnya yang tidak kita lihat itu adalah hal yang tidak pasti. Kau bisa melihat benda, pasti sudah bisa kau pegang. Tapi iman adalah modal. Perjalanan kita digambarkan seperti Yesus menggambarkan dirinya. Ada singa dari Yehuda, seperti singa yang ketika ada tantangan, ketika ada penderitaan, ketika ada musim badai, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kita, selalu maju, tidak ada kata mundur. Barang siapa mau mengikut aku harus memikul salibnya. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya, orang-orang yang percaya, supaya memilih jalan yang sempit untuk masuk surga. Di jalan yang sempit banyak ketidakcocokan, banyak kegelisahan, banyak kesakitan. Artinya, kita adalah mental juara, bukan pecundang. Makanya Bapak Ibu, seorang atlet, kalau dia terpilih menjadi seorang olahragawan, yang pertama adalah dia harus punya skill. Yang kedua adalah mental juara. Di pandemi ini kita tidak ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita sudah 1,5 tahun lebih. Sudah 1,5 tahun lebih. Pandemi ini, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal kita makin lama makin harus mengerti tanda-tanda zaman. Karena kita berfokus di dunia ini untuk menghadapi badai. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Terus yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan haleluya. Oh yes. Saudaraku, itu tentang
Singa yang pertama punya mentalitas yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Prinsip pemenang. Seperti Yesus gambarkan dirinya lion Yehuda, singa Yehuda. Ternyata yang kedua Bapak Ibu, singa bekerja sama-sama untuk mengalahkan musuhnya. Ini yang kedua. Saya tuliskan di sini, singa keroyokan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Berarti saya bisa bikin dia nama. Cerdas, saudara. Iya kan? Tadi saya katakan singa bukan yang paling kuat di dunia perbinatangan. Bukan yang paling besar. Tetapi prinsip daripada singa, kalau dia menghadapi musuhnya, dia tidak bisa sendiri, dia tidak mau sendirian. Awalnya dia sendirian, tetapi ada bahasa atau tanda atau bunyi mereka. Itu mereka punya sinyal di telinga masing-masing Bapak Ibu. Sekalipun suami singa gitu ya, jauh dari tempatnya, tetapi mereka punya bunyi suara. Itu menandakan mereka sudah mulai, kukunya akan dikeluarkan, dipertajam, dan mereka bangkit. Jadi mereka keroyokan, saudara. Itu cerdas. Singa bekerja sama untuk mengalahkan musuhnya Bapak Ibu. Itu artinya apa? Unity adalah gabungan 2-3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Jadi kalau suami istri berdoa Bapak Ibu, satu saja punya kekuatan. Apalagi 2, Alkitab mencatat apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu punya 10 kali lipat kekuatan ganda. Satu tali mengikat benda mungkin bisa 10 kilogram. 2 10 kali lipat. Kalau 2 kan, kalau tadi 10, 2 20. 10 kali lipat bisa 200 kilo. Kalau 3 Bapak Ibu, tenaga energi yang disatukan, bayangin aja hitung. Dia bisa ikat ribuan kilo timbangan Bapak Ibu beratnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, unity adalah gabungan 2-3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Suami istri aja doa sepakat. Wow, dahsyat men. Saudara, iblis adalah makhluk lemah. Iblis sudah ditukutuki, ditaklukkan di kayu salib. Tetapi sama satu, saya tulis di sini. Dibutuhkan musuh yang lemah, coba perhatikan. Dibutuhkan musuh yang lemah dengan senjata adu domba akan menghancurkan semua kekuatan. Saudara pernah nonton Superman dengan Batman enggak? Superman dengan Batman atau dengan Spiderman ya, atau Batman. Nah, ternyata ada orang tua yang lemah kepahitan dengan, itu ceritanya begitu ya, kepahitan dengan Superman. Tahu nggak? Dia datang ke Batman, hanya ngomong gini aja. Tahu nggak, kamu di ngomongin Superman loh, kamu orangnya katanya nggak jantan, kamu orangnya ya pokoknya dilemahkan. Tahu nggak, akhirnya Batman itu marah, dia kejar Superman dan mereka berantem. Orang-orang kuat ini berantem, Superman kuat, Batman kuat, berantem. Gara-gara apa? Orang tua yang lemah kepahitan sama Superman, mereka berantem. Tonjok, Batman tonjok lagi Superman. Superman bangkit, tonjok lagi Batman. Tahu nggak, orang tua yang lemah itu dia tepuk tangan. Saudara, minoritas adalah hal yang fakta. Tetapi kerjasama adalah superpower.
Berarti tidak masalah minoritas. Sebesar apapun kekuatan musuh, kalau kita punya kerja sama-sama, sama-sama dalam doa, saling mendoakan, saya percaya ada kekuatan yang dahsyat 10 kali lipat yang terjadi dalam hidup kita. Iblis itu saya katakan tadi makhluk lemah. Dia tahu. Iblis tahu kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita, super power. Kita man of God. Tapi iblis lakukan adalah apa? Supaya dia bisa menang, pecahkan tim Anda. Dia akan datang kepada satu orang, kata, misalnya nih contoh, ketua youth kita. Iya kan? Ada yang datang kepada Daniel, kamu dikatain orang-orang ini nih. Akhirnya Daniel marah gitu contoh ya. Datang lagi. Orang itu datang lagi kepada si B. Kamu dikatain Daniel begini. Dua-duanya sebenarnya orang-orang kuat. Yang mengadu domba ini adalah orang lemah. Akhirnya terjadi apa? Kekuatan yang power terpecah dua. Iblis pekerjaannya Bapak Ibu. Suami istri adalah hal yang power di dalam keluargamu. Di dalam tim pelayanan adalah hal yang luar biasa. Dan iblis takut kepada kekuatan Tuhan di dalam dirimu. Engkau man of God. Iblis tidak bisa hancurkan saudara kecuali dipecahkan. Makanya Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Aku membenci perpecahan. Kenapa iblis yang lemah bisa mengambil keuntungan, kemenangan dari pihak kita? Man of God, yes. Tapi saudara harus bersama. Harus bersatu. Minimal satu dalam doa. Roh Kristus hinggap kepada kita, menyelesaikan dalam keluarga kita setiap persoalan-persoalan yang ada. Khususnya di pandemi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Jangan kita menyerang pemerintah. Jangan buat berita-berita hoak untuk menghancurkan pemerintah. Adalah yang membuat hoak tentang vaksin. Dikatakan vaksin gak bagus, divaksin gak vaksin sama aja. Tidak Bapak Ibu, saudara harus divaksin semuanya, supaya kita bisa bersama-sama mengalahkan pandemi Corona 19 ini. Sebab sudah banyak yang tepar, sudah banyak meninggal, sudah banyak yang mati. Saudaraku, iblis tahu ada kekuatan, ada urapan di dalam dirimu, ada Roh Kudus. Tetapi bagaimana iblis menghancurkan saudara? Dipecahkan. Bahkan tim youth dipecahkan. Mungkin lewat pacaran, ya kan? Ganti-gantian pacaran, ganti baru pacaran kemarin, gantian lagi. Iblis punya cara mengambil keuntungan, karena engkau tidak bisa dilawan oleh iblis, tapi bisa dihancurkan dengan cara apa? Dipecahkan. Saudaraku, kita belajar dari singa. Untuk mengalahkan gajah yang besar, dia harus bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, iblis tahu kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita sangat power. Tapi iblis lakukan adalah pecahkan tim Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata singa persisten dalam menyerang. Oh haleluya. Dia continue, dia serang. Awalnya awalnya begitu. Singa yang lain, Bapak Ibu, pada bangkit, dikeluarkan kukunya. Saya tuliskan di sini, singa dipandang menjadi yang terkuat karena daya tahannya yang luar biasa dalam menghadapi serangan maupun dalam menyerang.
Dia serang, dia gak pernah mundur. Kuat dia. Dia lawan, dia maju selangkah demi selangkah. Tidak ada satu langkah pun mundur. Saya tulis ini, persisten bukan hanya kemampuan untuk bertahan atas hal yang sukar, tetapi membuat Anda tambah berbobot dan membuat kekuatan musuh tambah lemah. Jadi waktu kita konsisten, misalnya doa setiap hari 30 menit, konsisten saudara, itu saudara melemahkan musuh Anda, memperkuat bobot kualitasmu dan melemahkan musuh. Nah saudaraku, kekuatan seseorang tidak terletak pada dasar tubuhnya, tapi dari kegigihannya. Belajar dari sini. Bahkan Bapak Ibu, di sini saya tulis, seberapapun masalah yang kau hadapi, uletlah, karena orang yang ulet, mereka adalah manusia pemenang. Lihat gambar singa itu, dia persisten. Pertama satu dulu, ada yang dari belakang, ada yang dari atas, ada yang dari depan, ada yang makan kakinya di belakang. Itu mereka makin menguatkan kuku-kukunya, masukkan ke tubuh gajah. Dan akhirnya persisten itu makin lama musuhnya itu makin lemah dan tumbang Bapak Ibu. Wah, saya tulis di sini, sayangnya kita hebat memulai, tapi lemah dan gagal dalam konsisten. Kita cinta mula-mula dengan Tuhan, semangat, on fire, doa, yes, haleluya. Tetapi lama-kelamaan, kenapa kita makin meredup? Ingat sekali lagi, iblis tahu ada kekuatan Tuhan di dalam dirimu. Sebab engkau man of God. Untuk menghancurkan, mengalahkan kita. Iblis punya cara, dia pecahkan saudara. Dia tidak mau ada tim. Dia buat kau sendiri-sendiri. Problem besar akan menjadi problem kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Hadapin terus hadapin. Terus doa 30 menit. Terus konsisten. Baca Alkitab 2 pasal sehari. Baca terus. Lama-lama otot rohanimu akan menjadi kuat. Tuhan mau kita apa? Pemenang. Be a winner. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi dia mencoba kembali. Dia konsisten. Dia resisten. Dia melihat kemajuan. Dia melihat bobot. Dia melihat kualitas. Dia melihat kekuatan. Dan lama-lama musuhnya menjadi tumbang. Bapak Ibu, saudara, pada zaman COVID-19 ini, corona, terus musuh, sepertinya jumlah corona yang sakit, yang mati makin banyak. Tapi jangan takut, kita adalah man of God. Prinsip pemenang, belajar dari seekor binatang singa. Yesus mengatakan, dia adalah singa dari Yehuda. Haleluya. Apa pergumulanmu hari ini? Kau bukan orang yang dikalahkan. Kau bukan orang yang minder. Kau bukan orang yang tidak punya apa-apa. Kau punya Yesus, Raja segala raja. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Man of God. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kembali. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang. Katakan kemenangan darimu.
sekali lagi, oh aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, mereka yang beribadah di rumah dengan cara online. Tuhan, Engkau tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati umat-Mu. Kau memberikan kami satu gambaran bahwa kami ini man of God, manusia Allah, punya DNA seperti Tuhan, material seperti Tuhan, gambar dan rupa Allah. Kami tidak terkalahkan karena Tuhan adalah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami memang bodinya tidak besar seperti bumi atau seperti Jupiter atau seperti planet yang lain. Tetapi kami di atas semuanya. Kaulah di atas segalanya. Bapa, sembuhkanlah yang sakit. Lepaskanlah yang terikat. Kami menjadi bangkit sekarang. Haleluya. Kami terus menghadapi situasi pandemi 19 ini dengan on fire. Semangat dari Roh Kudus yang menyembuhkan, melepaskan, bergairah, antusias. Haleluya. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk kepada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur, kalau Bapak Ibu menyiapkannya dengan bentuk Fanta merah boleh, dan Bapak Ibu menyiapkan roti atau biskuit atau ubi, gak masalah. Bapak Ibu persiapkan. Ya. Taruh roti. Di sebelah kanan Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Dan anggur atau Fanta di tangan kiri Bapak Ibu. Berdiri sama-sama. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Artinya tubuh Kristus. Kalau kau percaya, angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu, dengar baik firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Oleh tubuh Kristus saya menerima kesehatan imun yang kuat menghadapi situasi kesusahan dalam perjalanan hidup. Karena saya seorang juara, pemenang. Oleh tubuh Kristus, kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, alihkan Fanta atau anggur dari tangan kiri Bapak Ibu ke tangan kananmu. Dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya aku bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini artinya darah Yesus? Kalau kau percaya, angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau mengunyahnya dan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikuti saya berdoa. Oleh darah Yesus, apapun penyakitnya, sembuh. Kutuk diubah menjadi berkat oleh bilur-bilur Yesus. Saya ditebus dengan darahnya. Apapun penyakitnya, sembuh. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur. 1 bulan yang lalu Tuhan proteksi kita masuk bulan yang baru. 8 bulan tahun 2021 ini atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasyo. Kuriala basyarata karana malabara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Katakan sekali lagi, bilurnya, bilurnya, amin. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya, amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Lebih cepat. Bilurnya, amin. Bilurnya, yes. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Yesus tertolong. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, tetap kita berdiri.
Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan investasi yang sudah kita budayakan. Kita sudah punya komitmen bahwa setiap minggu pertama di bulan yang baru kita mempunyai pengertian atau understanding tentang memberi persembahan investasi, bahwa orang-orang yang investasi tidak akan dipermalukan. Saudaraku, ya, kutuk bisa menjadi berkat, dan orang yang menabur pasti menuai. Seberapa Bapak Ibu yang digerakkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu bisa mentransfer kepada rekening yang ada di layar Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan firman-Nya mengatakan, jangan pernah tangan kosong datang di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dan mentransfer dengan Bank BCA. Tidak ada nama atau nomor rekening yang lain kecuali yang ada di layar Bapak Ibu yang ditaruh di depan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau Bapak Ibu sudah entar memberikan atau mentransfer, biar kiranya Bapak Ibu bisa mengirim tanda buktinya kepada kami, baik dalam grup, baik di dalam bendahara gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kiranya Tuhan menolong kita. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kita masih berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sama-sama ajaib Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kembalilah ke tugas masing-masing. Kembalilah kepada tanggung jawab kita masing-masing. Ketahuilah segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Katakan amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil daganganmu. Kembalilah dengan rahmat Allah Bapa di sorga, dengan kasih dan anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
memberkati. Salam sehat.